itulah gambaran Bu Bapak terkait tentang tingkatnya negeri kita yang luar biasa. Kita tahu bahwa ya ada sekitar 17.000 pulau, ada sekitar 500-an suku bangsa yang itu berkembang di Indonesia, ada sekitar 200-an bahasa daerah, ada 6 agama resmi yang diakui oleh negara kita, dan ada juga agama lokal yang hidup dan berkembang di Indonesia. Itulah Indonesia, negara yang beraneka ragam. Nah, ini saya menampilkan dari hasil penelitian yang dikeluarkan oleh salah institut ya Bu Bapak, terkait ada 10 kota dengan skor toleransi terendah. Artinya 10 kota ini memiliki nilai yang sangat mengkhawatirkan terkait tentang nilai-nilai intoleransi di wilayah tersebut. Kita lihat di situ ada dari Sabah, kemudian ada Medan, Makassar, Bogor, Depok, Padang, Cilegon, Jakarta, Banda Aceh, Tanjung Balai. Nah, 10 kota ini dianggap sebagai gambaran kondisi toleransi di berbagai lokasi di kota tersebut ini harus mendapatkan evaluasi. Nah, evaluasi ini ada beberapa indikator di dalamnya. Coba Mbak Nah, indikator ini, penilaian ini dilihat dari bagaimana indikator hak sipil tentang hak hidup, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kemudian hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak serta dalam pemerintahan, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Nah, terkait dengan hak sipil dan hak politik khususnya tentang keberagaman, kebebasan beragama, tentunya kita tahu bahwa dinamika politik yang saat ini yang sangat luar biasa panasnya dari pilkada, kemudian pilpres, kemudian menyeret kehidupan keberagaman beragama ke dalam ranah politik. Bahkan kita tahu bahwa isu-isu kebebasan beragama ini tidak sedikit kalau dari hasil riset yang saya temukan, itu sebenarnya sikap-sikap intoleransi itu pun terjadi karena adanya legalitas yang dikeluarkan oleh beberapa peraturan daerah atau SK atau pergub yang dikeluarkan di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga legalitas ini menganggap bahwa mereka melakukan sikap-sikap intoleransi karena memang ada dasarnya, ada regulasinya. Saya gambarkan saja ya. Di sini ada seperti surat wali kota Cirebon misalnya, dia membuat suatu perda di mana tentang penghentian kegiatan pembangunan gereja Betel Indonesia. Itu salah satu perda saja. Artinya ketika perda itu dikeluarkan atau dipublikasikan menjadi regulasi, tentunya atas dasar sikap-sikap intoleransi di masyarakat ini menjadi dasar. Oh, ini ada perdanya, ini ada SK-nya, ini ada surat keputusannya, sehingga mereka bisa berbuat seperti itu. Nah, kita melihat kacamata seperti ada perda-perda yang tentang seperti di sini ada misalnya perda tentang pelarangan atribut keagamaan atau organisasi Ahmadiyah misalnya. Seperti di Madura itu hampir satu desa karena beliau Ahmadiyah atau Syiah itu dibakar oleh beberapa kelompok masyarakat yang ada di sana karena ada perbedaan kepercayaan atau keyakinan atau aliran di sini. Nah, tidak jarang memang regulasi ini juga ada yang dari yang tadi saya katakan bahwa dikeluarkan regulasi ini sebenarnya harusnya
pihak-pihak dari atasnya, dari pemerintahnya sendiri, baik itu provinsi, kota maupun kecamatan, mungkin itu ketika membuat regulasi harus melihat keseluruhan, bukan karena mayoritas atau minoritas, sehingga ini akan berdampak panjang ini sebenarnya terkait tentang sikap-sikap intoleransi ini. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, ini gambaran tahun 2019 dan 2020. Sama ya, terkait bagaimana sekarang rasa aman yang dibangun. Bagaimana rasa aman di suatu daerah. Kita tahu beberapa waktu lalu di suatu wilayah Indonesia Timur terjadi pemberontakan atau penyerangan untuk masyarakat sipil oleh kelompok kriminal bersenjata karena ketidakpuasan terkait dengan kebijakan yang orang Indonesia. Kemudian kita tahu berita-berita yang terbaru nih, Bapak Ibu, terkait tentang aksi moral, ya, aksi moral yang diluapkan oleh para pemuda karena merasa mungkin dengan kondisi COVID-19 ini banyak sekali beberapa pihak yang terdampak tingkat ekonomi dan di pendidikan, kesehatan dan lainnya, sehingga itu adalah aksi protes. Makanya mural-mural yang mungkin yang ada di beberapa kota yang mungkin juga ada ya mural terkait tentang aksi protes itu sebenarnya itu itu bagian dari kebebasan berekspresi. Apakah kita melihat mural-mural itu memang sebenarnya kalau dia lihat dari regulasi apakah sesuai dengan aturan yang ada atau tidak? Nah, jangan sampai ketika mural-mural kebebasan ini akhirnya menjadi sikap orang atau kekhawatiran dari para petinggi kita. Nah, kalau kita melihat khususnya di Jogja bagaimana kondisi toleransi. Nah, ini saya ada datanya juga nih. Nah, kalau di Jogja ini dari hasil penelitian juga itu karena kita adalah provinsi daerah istimewa dengan hubungan dengan kota pendidikan, sehingga hampir kita dikenal sebagai miniatur Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada. Nah, di sini menurut data yang terdapat, salah satu sikap-sikap intoleransi yang diterima khususnya itu bagi pemilik indekos yang kebetulan memiliki indekos, biasanya ada stereotip terhadap saudara-saudara kita di wilayah timur. Itu tidak menutup kemungkinan, Bapak. Ada. Jadi tidak mau kalau enggak ada dari Papua misalnya yang ngomong di situ. Nah, itu masuk ke dalam hasil penelitian juga. Kemudian adanya penyerangan jamaah di gereja. Nah, ini di Kabupaten Sleman ya, khususnya di daerah Blok ya. Itu pernah terjadi juga di Jogja. Kemudian yang sempat viral di sekitar tahun 2019, di mana di dusun Karet, Pleret, Bantul itu salah satu keluarga yang ingin mengontrak di sana karena berbeda agama, mereka ditolak. Nah, karena dengan alasan ada kesepakatan dari aturan dusun yang menyatakan bahwa di dalam satu dusun itu tidak boleh ada agama yang berbeda. Nah, ini kan artinya tingkat kekhawatiran toleransi kita itu sudah luar biasa ini sebenarnya. Karena biasanya pandangan-pandangan ini karena ada pengaruh juga dari berita-berita sosial media yang sangat gencar sekali yang Bapak Ibu terima. Saya yakin Bapak dan Ibu terima dengan sosial media itu pernah mendapatkan informasi terkait dengan ini. Kemudian sikap-sikap intoleransi juga terjadi misalnya ketika ada penyerangan yang dilakukan oleh sebagian kelompok organisasi yang ketika ada acara sedekah nelayan. Nah, di Pantai Baru, tempoh hari kalau sekitar tahun 2019. Karena punya pandangan bahwa acara tersebut itu tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama.
Sehingga apa? Sehingga pembenaran terhadap agama kemudian akhirnya meyakini bahwa itu harus benar-benar dihilangkan. Padahal kita tahu bahwa Bapak Soekarno itu ketika merumuskan dasar negara Pancasila, dia mengatakan bahwa salah satu poin yang sempat dibuat di BPUPKI itu ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya apa? Artinya di sini antara agama dan budaya itu berjalan seirama, tidak saling bertolak belakang, atau agama saling menopang budaya, begitu budaya dengan agama. Kita tahu bahwa apalagi dikenal dengan budaya kota yang berbudaya istimewa sekali, banyak sekali tradisi-tradisi di sini yang masih asli, yang masih dipertahankan. Itulah ciri khas kota kita, provinsi kita, daerah istimewa Yogyakarta. Ya, kita punya benar-benar istimewa ini, benar-benar menjaga tradisi akan dan budaya sampai pemikiran-pemikiran dari luar yang menganggap bahwa tradisi ini dianggap menyimpang. Nah, kalau anak muda itu sudah punya pemikiran seperti ini, dikhawatirkan nanti sikap-sikap intoleransi atau kelestarian tentang budaya itu akan terkikis dengan paradigma seperti ini. Nah, ini yang menjadi perenungan bagi kita semua. Dilanjut, Mbak. Nah, jadi potensi konflik di Indonesia itu sebenarnya apa saja? Nah, potensi konflik di Indonesia itu ya konflik antar umat beragama. Umat beragama itu dilakukan oleh umat antar agama atau agama yang berbeda aliran. Kita tahu bahwa seperti Jemaah Ahmadiyah, Syiah itu kan sempalan dari aliran agama. Nah, kebetulan memang sekolah saya dulu S2 saya jurusan politik dan pemerintahan dalam Islam. Jadi memang saya mempelajari terkait dengan gerakan-gerakan politik keislaman yang ada di Indonesia. Nah, jadi memang terkait dengan penolakan ini kan tidak sedikit, gitu kan. Bagaimana sikap-sikap ini harus kita bendung. Kita pernah punya pengalaman pahit isu tentang umat beragama ini ketika di Poso. Berapa ratus orang yang meninggal dunia. Antar agama saling tak bertiga satu sama lain. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan sampai kita terbawa arus dengan isu-isu di sosial media atau terbawa arus desain para politik. Nah, yang ini memang memecah belah karena menarik perhatian masyarakat. Kemudian konflik suku. Nah, ini konflik suku ini kita pernah terjadi juga ya. Kalau di Papua itu sering banget konflik suku ya. Tapi kalau yang skalanya besar banget itu membawa suku antara Dayak dan Madura. Bahkan kemarin tahun 2020 hampir nyaris terjadi gitu. Karena suku Dayak dan suku Madura itu ada kesepakatan di mana mereka tidak boleh saling menyenggol gitu. Nah, ternyata kemarin ada kasus seorang suku Madura, laki-lakinya dan perempuannya suku Dayak, dan dia meninggal membunuh. Nah, akhirnya berakibat apa? Berakibat bahwa seluruh masyarakat Madura yang ada di wilayah Kalimantan Timur, kalau tidak bisa membayar denda, denda dalam artian budayanya ya, nah, semuanya harus minggat dari lokasi tersebut. Kalau tidak membayar denda sebanyak 1,6 miliar, artinya istilahnya itu kayak gentong atau guci gitu. Satu kucing itu berapa puluh juta. Nah, artinya itu luar biasa, mengerikan sekali. Di Indonesia itu ada 200 suku, kalau semuanya saling egonya luar biasa, udah kita mengerikan. Mungkin bisa terjadi seperti Suriah yang perang saudara, atau kita kenal karena Afghanistan ya, dan terjadi persoalan perang antar suku juga. Kemudian intoleransi dan ujaran kebencian yang dilakukan di sosial media. Nah, biasanya kalau menurut data yang gampang terpengaruh oleh
oleh ujaran-ujaran kebencian ini biasanya, maaf, generasi-generasi atas, generasi tua maksudnya, yang baru paham teknologi, yang baru bisa main Facebook, yang bisa punya bermain WA. Jadi ketika ada kata viralkan, sebarkan, nah itu udah pasti itu adalah penghasutan atau penggiringan nih. Nah ini hati-hati kepada itu. Lanjut. Nah, sekarang konsep integrasi persatuan, ada konsep integrasi dan disintegrasi. Nah, kalau konsep integrasi ini bagaimana persatuan dalam kultur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan nation, bangsa. Nah, di Yogyakarta itu sangat benar-benar menjaga integrasi ya, karena multikultural banget kita di sini. Beruntung provinsi istimewa itu luar biasa, masih menjaga tradisinya. Bahkan salah satu menjaga tradisi dan budayanya itu kita tahu perubahan nama ini. Kemarin atau Kapanewon itu kan salah satu ciri khas dari keistimewaan Yogyakarta. Itu bagian dari kebinekaan Indonesia. Kalau mungkin kita tahu di era Orde Baru semua diseragamkan. Padahal kita tahu Sumatera Barat itu misalnya dulu menggunakan nagari atau apalah. Tapi karena Orde Baru kita harus diseragamkan tuh. Semuanya disamakan sama padahal kultur budaya masyarakat itu kan berbeda. Nah, alhamdulillah kita di Jogja sudah mulai ini ya, ingin melestarikan ya, khususnya tentang kota dan lain-lainnya. Bahkan di khas nasionalismenya juga di Yogyakarta itu satu-satunya provinsi yang mengesahkan atau mewajibkan setiap pukul 10 itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu kan merupakan dasar nasionalisme luar biasa dilakukan. Dan disintegrasi itu adanya serta perpecahan dan pertentangan konflik yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Tidak sedikit Bapak Ibu yang ormas-ormas yang justru ingin mendirikan negara Islam, masuk aja ya, negara Islam, atau kelompok NDI, kelompok HTI, itu kelompok-kelompok yang orang-orang NKRI, orang-orang Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, mereka tidak bangga dengan keindonesiaan. Karena gerakan-gerakan ini dia berpikiran gerakan internasional. Jadi persaudaraan internasional. Seperti kita tahu komunis juga ya, paham-paham komunis juga masih ada di negeri kita. Gitu. Tapi kalau untuk mendirikan partai sebenarnya mereka sulit. Tapi pemahaman tentang komunis banyak sekali khususnya di kalangan remaja ini. Yang tujuannya ingin memisahkan dari Indonesia, mendirikan negara sendiri gitu kan. Lanjut Mbak. Nah, kemudian perilaku berapa ya? Perilaku toleransi dalam beragama. Ini yang penting, perilaku toleransi dalam beragama. Perilaku toleransi dalam memahami kondisi di lingkungan tempat tinggal kita berapa. Jadi memang nanti kita sama-sama sharing aja Bapak Ibu bagaimana dinamika tentang keberagaman di wilayah Bapak Ibu, atau ketika ada permasalahan mungkin nanti kita bicarakan bareng-bareng bersama. Ya kita tahu ya, kalau kemarin saya mengisi di daerah Melipang, Gunung Kidul, itu yang disampaikan oleh salah satu tokoh budaya, dia sempat terjadi konflik di mana antara budaya dan agama itu berbenturan. Ada yang contoh terkait agamanya, nilai agamanya, ada yang benar-benar tradisi ini benar-benar harus dilaksanakan. Misalnya keduren itu kan hampir ada yang pro dan kontra ya terkait ini. Nah, kemudian perilaku toleransi dalam keberagaman suku dan ras.
suku dan ras dan etnis. Jadi di Indonesia kemarin pada pilkada 2015 ya 2018 hampir dibawa ke masalah isu etnis dan isu agama juga. Politik dijadikan kendaraan ini. Nah, ini hati-hati juga nih Bapak Ibu. Kita kan sudah mau memasuki tahun 2024, di mana pesta demokrasi besok akan lebih semarak. Karena apa? Karena akan serentak antara pemilihan kepala daerah dengan pilpres. Nah, kebetulan kemarin juga saya sebagai pengawas pemilu juga di wilayah Bantul. Jadi cukup juga nih isu-isu politik ini juga bermain terkait dengan isu-isu relasi, isu-isu suku atau etnis dan agama. Nah, ini jangan sampai kita pakai ke hal-hal yang seperti. Dan perilaku dalam keberagaman sosial budaya. Nah, nanti menghargai budaya tempat, menghargai tradisi yang ada di suatu tempat. Ya. Misalnya, contohnya karena konkret lah, saya memang bukan asli dari Bantul, bukan asli dari Jogja. Saya asli dari Jawa Barat. Tapi sekarang sudah menetap di Bantul, di Parangtritis. Jadi otomatis saya harus berkolaborasi atau berasimilasi dengan budaya-budaya tempat, tradisi-tradisi ya kenduren atau apa ya saya itu. Jadi kita salah satu bagaimana korelasi keberagaman yang sosial budaya di tengah-tengah masyarakat yang beragam dan berbeda. Yang mungkin awalnya kita saya secara pribadi sempat agak kaget, oh ternyata tradisinya banyak sekali ya. Tapi itulah keindahan bagi saya. Lanjut kan? Nah kemudian jenis integrasi itu ada apa? Ada integrasi bangsa, ada wilayah, ada elit massa, dan ada nilai. Bangsa itu berapa? Jadi bangsa itu proses integrasi di mana orang dengan latar belakang identitas sebagai yang melekat agama, keyakinan etnis, suku, pilihan politiknya. Jadi ini adalah kita tuh adalah bangsa Indonesia. Indonesia terbentuk karena kita berbagai-bagai suku, agama, dan ras. Karena punya pengalaman pahit yang pernah dijajah oleh Belanda, itu terbentuknya negara Indonesia. Mungkin kalau kita tidak pernah dijajah oleh Belanda, tidak mungkin termasuk negara Indonesia. Kemudian wilayah, proses penyatuan wilayah dari unit terkecil RT. Nah, bagaimana aturan-aturan RT, aturan-aturan RW di wilayah Bapak Ibu ketika membuat aturan atau regulasi atau remuk itu apa? Ya mungkin kalau berbeda pendapat itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai membuat aturan-aturan yang justru bersifat diskriminatif. Karena kalau sudah viral, ini kalau sudah viral di sosial media itu luar biasa, pasti akan sulit untuk diatasi. Cuma akan turun tangan nih kalau menurut tangan. Sulit atur aturan yang ada di internet itu kan jadi isu nasional. Padahal kan isinya kita justru. Tapi kalau kita jadi isu nasional, pasti Kementerian Agama itu turun tangan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian elit massa, itu mendukung antara pimpinan dengan masyarakat. Nah, bagaimana hubungan pimpinan terhadap masyarakat di tingkat RT, RW, lurah, atau camat atau bupati berapa. Dan terakhir nilai ini itu dari nilai Pancasila, pedomannya itu Pancasila, hidup masyarakat mandiri, tolak pedomannya hidup dan justru memecah belah bangsa. Jadi kita menolak kalau ada gerakan-gerakan politik yang memecah belah bangsa Indonesia. Kita tegas ya. Karena kalau saya perhatikan, saya bersyukur di era sekarang sangat cukup tegas terhadap kelompok-kelompok yang dianggap dari kemarin itu mengganggu integritas bangsa. Yang kelompok-kelompok yang merasa punya kuasa dan punya super power, kekuatan penuh.
karena ketakutan dari para petinggi terkait tentang pembubaran kelompok-kelompok ini. Jadi memang kelompok-kelompok yang dianggap kalau ini melakukan zina dan dia biasa melakukan persekusi terhadap orang lain, akhirnya bisa diredam. Semoga ini bisa dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Dilanjutkan. Nah, jadi bagaimana cara menghentikan ini? Nah, ini ada kenal polarisasi. Mungkin Bapak dan Ibu tidak sengaja pernah mengatakan ini. Misalnya ketika ada anak, ketika punya anak, kita berbicara, jangan bermain dengan si A. Karena si A, saya jangan bermain dengan si A karena dia berbeda agama. Jangan bermain si B karena dia nakal. Nah, itu kan bentuk polarisasi ya. Doktrin intoleransi itu dari situ. Nah, coba diubah caranya. Dan jangan membeli si A karena etnis. Nah, ini bentuk-bentuk polarisasi. Atau jangan berteman dengan A karena hormatnya apa? Nah, harus tengah-tengahan, misalnya maaf, saya NU dan Muhammadiyah itu kan hormat yang pas ya. Harusnya dari segi hubungan masyarakat baik ya, tapi kalau dari segi politik mungkin cukup bersaing gitu kan. Dan jangan menikah dengan A karena sukunya apa? Nah, ini kan masih ada juga. Ya. Alhamdulillah mertua saya tipe orang yang tidak sangat fanatik atau dengan kesukuan ya, gitu. Karena saya didikan untuk menikah walaupun beda suku. Nah, itu kan luar biasa. Ya. Dan jangan belanja di toko A karena produknya etnis apa. Jadi betul-betul polarisasi ini yang mengarah ke toleransi. Lanjutkan. Nah, ini dapat inventaris masalah atau di. Jadi bagaimana kondisi kebinekaan di wilayah Bapak dan Ibu? Mungkin kalau jika ada yang ingin diskusikan boleh diskusikan bersama. Lanjutkan. Oke, terima kasih pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau materi yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Boleh hubungi saya, boleh via WA atau email, ada di belakang nomor saya. Kalau mau kasih video-video tentang kebinekaan, tentang keberagaman, saya siap memberikan gratis. Monggo Bapak Ibu, ini terkait dengan pendapat tentang masalah. Nah, monggo Bapak Ibu, ini materi dari saya cukup sekian. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin kita sampaikan atau Bapak Ibu sampaikan, kita bicarakan dalam forum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini Bu Menteri ada dengan kaitannya dengan persiapan untuk vaksinasi massal. Karena yang kami melanjutkan pada kesempatan kita sampai dengan kata Malaysia yang jadi kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Markus Warisman selaku Kasubdit Ketahanan Sosial Budaya dari Kesbang Polri yang telah menyampaikan materi peran pemerintah daerah dalam mengelola keberagaman di DIY. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita beliau Bapak Diki Santoso Mohara dari Istiqramah Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarunya. Mungkin dari kedua pemateri tersebut menimbulkan dari Bapak Ibu sekalian bagaimana mungkin menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Monggo untuk kesempatan pada siang hari ini waktu kami persilakan untuk menyampaikan mungkin permasalahan atau apa, silakan. Monggo Bapak Ibu kami persilakan.
Faiz. Terima kasih Pak Direktur paparan dari para pemateri yang hadir. Yang menjadi pertanyaan saya adalah sampai seberapa mana sih batas daripada pendidikan? Karena kalau melihat dari perkembangan sekarang itu malah justru sebenarnya kata-kata pendidikan itu dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk kepentingan, sehingga katanya sekarang maka yang ramai adalah program NKRI harga mati, karena kelihatan sekali program pendidikan itu dimanfaatkan, sehingga yang muncul adalah efeknya adalah disintegrasi. Dari situ sehingga bagaimana para pesohor di atas itu mengamalkan NKRI. Maka tadi bicara tentang kelompok orang itu sekarang ya kita tidak memungkiri pada saat zaman Orde Baru dengan zaman sekarang sangat terkondisikan pada saat itu. Kalau zaman sekarang itu mungkin Mas Rizky di sudut juga bisa melihat kelompok kecil saja sudah membentuk kelompok yang saya tidak mengharu agamanya. Ada kelompok-kelompok agama tertentu mereka membentuk komunitas ekosistem yang mereka tidak mau bermasyarakat, mereka membuat masjid sendiri. Bahkan di tempat saya itu di tengah sawah, melewati sawah untuk membuat kelompok itu. Dan masyarakat tidak tahu ya, bahkan ada juga carry ya, itu karena kaya rapat negara. Sehingga apakah seperti itu juga? Peran pemerintah itu seperti apa? Karena kalau seperti ini bahkan sekarang dibunyikan pendidikan kebalikan, karena ini tidak sampai jauh itu juga kebalikan juga. Tetapi yang muncul nanti kekhawatiran kita, saya itu melihat ya potensi disintegrasi itu akan lebih besar. Apalagi generasi sekarang yang milenial yang itu akar kesejahteraan itu sangat lemah, itu akan membayar. Bagaimana peran Bang itu? Apakah hanya akan mau selain formalitas untuk pendidikan negara, tetapi dia dilakukan seperti itu. Hampir semua di wilayah tidak ada yang memisahkan diri dari masyarakat. Kalau dulu misalnya produk gotong royong, diukur, bangun kampung itu masih ada, sekarang banyak yang itu. Terima kasih, Bro. Terima kasih Pak Faiz. Peran masyarakat, peran Kemenpora seperti apa melihat kondisi saat ini. Mungkin kami berikan kesempatan untuk penanya yang kedua, monggo. Ya, terima kasih waktunya. Saya Edi Suryono dari Tamuan Binatang. Mulai dari mana kita untuk aktivitas dari karena begini Bapak, memantau, memonitor, melihat di lapangan sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, filosofi bangsa itu sudah digerogoti, sudah sedemikian rupa, juga sampai sebagai dasar negara pun dipisah-pisah secara masif. Jika kami ini yang berjuang dengan OKP, dengan lembaga-lembaga yang ada, sangat repot melawan hal seperti ini. Karena dari atasnya sendiri sudah kayak seperti ini. BPIP
kayak apa kerjanya? Bayar UKM, ya bener tuh Pak. Bayarnya diumumkan berapa juta, konsen. Kenapa? Penanaman nilai, penghayatan tidak dilakukan. Saya akan emosi. Karena perjuangan saya, mungkin Pak Mahfud ini pamit dengan saya selalu disitu dengan Pak Agung. Saya audisi dengan Pak Agung itu sekitar tahun 2018. Dan saya dengan Joko Santoso Center di Jakarta, itu kami launching dengan film Gagalanya, dengan pasal Garuda Pancasila, dengan kamus privat, dengan nilai-nilai budaya Pancasilanya. Kami edukasi ke sampai tingkat basic, elementary, dengan anak SD sampai SMP, SMA, bahkan kita lombakan. Ini Pak, itu dengan biaya sendiri Pak. Tapi negara bentuk BPIP itu dengan lebih diarah itu untuk memfasilitasi itu nggak hanya yayasan aja yang peduli dengan rasa kebangsaan untuk membumikan Bhinneka Tunggal Ika di tanah yang kita tercinta ini. Terus ini hasil karya kita dengan anak-anak teman-teman yang bekerja sama dengan teman-teman dosen. Mungkin Mas ini sebenarnya saya juga dari Jawa Barat, cuma namanya aja Pak. Tapi lahir di Jogja, nanti di Suryana gitu kan, numpang dari Jawa Barat. Iya, terus saya mungkin Pak Santoso, ini adalah dasar untuk memberikan pendidikan moral Pancasila. Kita buka ini pasal Pancasila. Kotak box ini kalau dibuka diganti-ganti itu dari sila pertama, kedua, ketiga sampai kelima ada. Ini yang membiayai siapa? Terus ini kan jelas tuh Mas. Waktu kita jadi gini. Tak kasih Mas, gaji saya 1 bulan 5 juta, kasih dulu. Kita bikin, kita sudah kasihkan ke Korem, dan nah ini, saya tolong masih Pak Agung kan? Nah nanti tak kasih ke Pak Agung. Bilang dari Pak Edi, anak orang gitu. Nah ini Pak, ini kita mencarikan seperti itu sama Mas Judi Lapis yang ini kita jadikan pemateri untuk itu. Kita kerjasama dengan Kemendikbud untuk memberikan nilai-nilai pemahaman tentang Pancasila, ada pendidikan moralnya dari situ. Karena kita sudah kehilangan budi pekerti yang jauh banyak. Bagaimana kalau generasi kita dihilangkan seperti itu? Ada dilema itu. Ini dari sisi nilai kebangsaan, belum dari sisi nilai keagamaan. Ya itu mungkin Pak Ustadz Pak nanti ada yang makhluk, ada yang kaum makhluk untuk kolaborasi pendidikan kebangsaan itu harus diukur dulu. Nah ini saya mohon karena Kesbangpol itu satu PD yang sangat strategis untuk membantu membangkitkan, karena di situ ada rumah besarnya teman-teman dari MPI ya, mahasiswa pelajar Indonesia yang ada di sini. Beberapa kabupaten provinsi ini punya asrama di sini, kabupaten ini ada. Ini harus bisa. Jadi bagaimana kita membangunkan lagi harga BI keindonesiaan secara utuh. Kita tahu itu Yogyakarta ini ibarat sungai, itu air yang sangat tenang di atas permukaan. Tapi pusaranya luar biasa. Pusaranya luar biasa. Diskusi-diskusi yang menjadi ahlinya yang itu kalau diangkat ke atas akan jadi topik nasional, jadi topik nasional. Dan itulah para OKP yang ingin mendisintegrasi bangsa itu selalu nginjem Yogyakarta. Jadi inilah yang kita lawan dengan produk yang mungkin dengan akal sehat, dengan sedikit akademisi. Monggo Pak, nanti Pak Santoso bisa membantu kalau bisa diberikan mungkin satu minggu berapa jam di kurikulumnya dari tingkat dasar lanjutan sebagai jalan.
kita berjuang selama sebelum pandemi itu luar biasa, tapi ya maksudnya ya rontok juga karena dunia nggak sih kan gitu. Saya kira itu, jadi mohon nanti dari Kesbangpol itu bisa menggandeng dari kita minimal Kesbangpol dari TV itu menjadi pelopor untuk bangkitnya lagi nanti. Ketua-ketuanya Pak Mahfud juga itu bisa semua kita jadi itu. Jadi mari kita bersama-sama untuk membangkitkan itu lagi, menanam nilai-nilai Pancasila. Itu silakan dibuka Pak, kalau saya bohong silakan buka di YouTube. Nawilnya nggak jalan, cukup simpel untuk penanaman nilai ke anak-anak. Bagaimana kita mengurus aturan, bagaimana kita setiap kawan. Jadi saya serahkan gitu ya Pak Markus. Jadi kalau disampaikan ke Pak Agus, saya kira itu dari saya. Buka aja. Darah ini nanti lewat. Boleh apa? Dan ini kalau batas analisis kita yang tadinya itu dengan UGM, dengan badan kami Pancasila UGM mau membuat permainan 1000 pasal untuk anak-anak, tapi belum dan terima kasih Pak Haji Sarjana yang telah beri semangat dengan semangat dia. Jadi jangan sampai ngopi tanpa setuju kita dulu ada 2019 kita udah dapat lagi untuk beberapa masalah. Terima kasih Pak Haji atas pemberian produk yang bisa menerapkan atau memudahkan dalam sosialisasi mungkin Bhinneka Tunggal Ika, mungkin nanti penerapannya pada anak seperti apa, pada yang tidak seperti apa, dan ajaran kepada Kesbangpol untuk menjadi pelopor di Pak. Kesbangpol DIY mungkin bersama dengan Kesbangpol Kota mau bareng-bareng bersama-sama, kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Monggo nanti dari Kesbangpol untuk mengkoordinasikan seperti apa. Untuk kedua tadi yang menyampaikan Pak Isfanjono dan Pak Haji Sarjana, monggo waktu kami persilakan pada kedua narasumber. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Kebetulan pertanyaan hanya 2 tapi sudah terjawab. Begini Bapak, memang di akhir-akhir ini pemerintah tidak terasa birokrasi, tidak terasa. Salah satu buktinya bahwa di pendidikan sekarang mata pelajaran PMP hilang. Jadi satu pemberontakan yang nyata. Dulu kantor BP7 ini juga menunjukkan pengalaman Pancasila itu juga hilang. Dan sekarang diganti BPIP. Nilai kerjanya BPIP ini ya misi-misi ini. Saya pernah nonton ini, ya kamu lupa tidak. Ini memang kita belum mempunyai untuk munculkan kembali Pancasila sebagai dasar negara, dasar perilaku kita, dasar kita bermasyarakat. Ini perlu dimunculkan kembali. Kami sudah mengajukan
ke dinas pendidikan itu untuk bisa angkat di tingkat nasional supaya pendidikan lewat Pancasila itu dimunculkan di guru. Karena memang Pancasila ini ya budi pekertinya bangsa Indonesia. Tanpa ada kekuatan untuk mengangkat, saya takutnya semakin lama Pancasila semakin tidak dimengerti. Tidak ada yang memikirkan. Padahal sudah dicantumkan semua ormas asasnya harus Pancasila dan Undang-Undang saja, dan ormas maupun parpol, karena ingin tetap menyatukan. Maka kadang-kadang memang Bhinneka Tunggal Ika itu disalahgunakan, karena hanya dipenggal-penggal pemaknaannya. Mestinya kalau Bhinneka Tunggal Ika itu harus dipikirkan frame yang utuh ya. Kita memang berbeda, dan berbeda itu sebetulnya indah kalau kita dapat memahami perbedaan tersebut. Tapi kalau kita tidak bisa saling memahami perbedaannya, ya ini kehancuran risiko, karena berubah-ubahan. Banyak sekali dari ilmu filsafat UGM pernah mengatakan agama itu harus merdeka. Kalau kita mengimani suatu agama itu harus radikal. Dalam arti apa? Kita harus tenang, mengkaji betul apa yang kita yakini itu betul-betul nyata di dalam hidup. Namun yang tidak diperbolehkan pola pikir yang radikal itu diterapkan di masyarakat luas. Tapi kalau untuk diri kita sendiri bagus sekali. Kadang-kadang banyak unsur radikal tapi dilontarkan ke masyarakat luas, sehingga masyarakat kadang-kadang tidak bisa menerima setelah di dalam itu. Jadi proses sebetulnya ini merupakan suatu proses bagaimana kita menghayati suatu agama yang kita yakini itu, supaya betul-betul kita itu yakinnya penuh tanpa ragu-ragu. Dalam konteks itu kecenderungan yang ada adalah salah dalam pernikahan. Nah ini yang membuat kita repot. Karena di sana sini ya salah satu contohnya tadi disampaikan oleh narasumber saya, ada penolakan yang terjadi. Ini karena apa? Kita tidak bisa saling memahami keyakinannya orang lain. Yang digunakan keyakinan kita, dan masyarakat harus ikut dengan keyakinan kita. Hal ini yang sangat tidak bisa diterima di masyarakat, karena masyarakat itu mungkin banyak sekali keyakinan, termasuk kepercayaan terhadap yang lainnya. Ini juga keyakinan, walaupun itu bukan agama, itu keyakinan. Dan kalau mereka yakin dan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan apa yang ia dapat dan tidak mengganggu masyarakat yang lain, saya kira suatu ekspresi dalam beragama. Bapak Ibu yang hormati, memang kadang-kadang pimpinan pusat itu memberikan kebijakan yang kadang-kadang tidak terasa menyeleweng, termasuk salah satunya partilan. Partilan itu bagi saya merupakan penyelewengan, karena kita sudah punya pilar tersendiri, yaitu Undang-Undang Dasar Negara sebagai pedoman dan Pancasila sebagai dasar negara. Mau
dia itu sebetulnya kadang-kadang orang-orang besar itu berpikirnya mau menggeser sedikit sehingga kadang-kadang kita nggak terasa kalau itu bergeser. Namun karena masyarakat yang aku juga masyarakat di Jakarta itu kritis, banyak yang tidak setuju dengan adanya 4 bulan, karena 4 bulan itu hanya bagi saya sporadis. Enggak, jadi kadang-kadang demikian. Kita dari kalangan bawah itu kok repot, apalagi kalau saya di Jampol ini bumerang bagi Jampol, karena masyarakat tahu persis apa yang dimaksud dengan Jampol ini, karena banyak yang tidak setuju. Masalahnya mainnya yang Jampol, ada banyak dan juga saya mengucapkan terima kasih sekali. Nanti akan sampaikan kepada pimpinan, minimal ini menjadi supporting untuk Bhinneka Tunggal Ika bagi masyarakat, terutama untuk akun yang ada di YouTube. Kalau mau di YouTube itu Nggak ada ya. Nanti coba saya nanti biar dilanjut dulu. Saya kira nanti apa yang panjenengan mengungkapkan akan saya sampaikan kepada pimpinan, terutama mengapresiasi bahwa Bhinneka itu diselewengkan karena memang tidak tuntas dalam pemahaman. Bhinneka memang beraneka ragam, dan aneka ragam itu menjadi suatu keindahan. Salah satu contohnya dengan adanya warna-warni seperti pelangi, itu menjadi keindahan yang tiada tara. Coba kalau itu warnanya putih semua, maka pelangi tidak akan nampak. Nah, biru semua, pelangi tidak akan nampak. Karena ada bermacam-macam warna itu menjadi indah. Kalau itu dirangkai dalam satu kesatuan, menjadi satu garis pelangi. Tapi itu kalau pecah-pecah, yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang tidak menjadi indah lagi, karena tidak ada satu kesatuan, satu tujuan. Ya. Jadi yang beraneka ragam itu apabila dirangkai dalam satu tujuan yang sama, itu akan menjadi suatu keindahan. Tapi kalau yang beraneka ragaman itu berdiri sendiri, itu bisa menjadi gangguan kalau kita tidak bisa mencarinya. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Nanti akan saya sampaikan pesan-pesan dari Bapak Prof. Pimpinan. Terima kasih Mas Manur. Terima kasih Pak Markus sudah mengatakan ya hasil kontrol. Mungkin saya akan menambahkan dari Pak Is dan Pak Edi. Ini sangat menarik sekali dan memang yang saya pilih dari peran Pak Is terkait tentang eksklusivitas berbagai kelompok masyarakat skala kecil yang tampak sadari di masyarakat sudah banyak. Mungkin di ngampilan sudah ada juga ya kelompok-kelompok eksklusif yang tidak ingin bergabung atau tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat karena ada pemahaman-pemahaman yang mungkin beranggapan bahwa yang kelompok mereka itu lebih baik dari kelompok yang lain. Terkadang ini yang menjadi salah satu
warning sebenarnya terkait tentang kebangsaan dunia. Termasuk ini Pak, termasuk menjamurnya perumahan-perumahan yang berbasis keagamaan. Eksklusivitas itu mungkin akhirnya menutup akses saling berbagi, saling toleransi antara satu dan lain. Tetapi kalau memang kelompok-kelompok ini bisa walaupun eksklusif terhadap dirinya, tetapi bisa membaur, mungkin teman-teman masyarakat bisa menerima. Tapi yang menjadi persoalannya jika eksklusivitas ini tidak mau bergaul, tidak mau berkumpul dengan masyarakat lainnya, sehingga ada kecurigaan dari masyarakat terkait tentang apa sih sebenarnya yang mereka lakukan. Tapi di sosial media tiba-tiba didatangi Densus 88 misalnya, itu kan karena antara masyarakat sebenarnya peduli tetapi bingung harus bagaimana sikap yang harus dilalui apa. Ditambah kalau tampak sisa dari sebenarnya tidak sedikit Bapak dan Ibu sekolah-sekolah yang justru tidak mewajibkan adanya upacara, yang sekolah-sekolah yang justru tidak terlalu rigid atau terlalu jelas menerangkan tentang ideologi negara Pancasila. Itu saya temui secara langsung dan saya pernah bahkan mengajar di salah satu sekolah itu, dan itu menjadi keresahan saya. Kok bisa ada di negeri ini sekolah yang justru tidak ada upacara bahkan untuk menghormati bendera saja, maaf ya, itu dilarang. Bahkan ada pemahaman agama yang terlalu apa ya, jadi fanatik atau apa gitu. Itu saya temui langsung. Saya tidak tahu mengajar di salah satu sekolah itu. Akhirnya saya membuat kelompok anak-anak paskibraka dan pramuka. Itu sempat ada penolakan dari beberapa guru yang lulusan dari Timur Tengah. Ini kan kelompok-kelompok ini sebenarnya gerakan keras internasional. Mereka berafiliasinya bukan nasional, bukan persaudaraan nasional, tapi gerakan keras internasional. Jadi persaudaraan internasional seperti itu. Saya tidak bisa terlalu detail, tapi pasti Bapak dan Ibu paham. Nah, ini sebenarnya sudah banyak. Makanya Bapak dan Ibu mungkin harus benar-benar, walaupun masyarakat harus pernah memantau nih. Jangan sampai anak kita tidak tahu isi dari sila-sila Pancasila. Kemarin sempat heboh di TikTok, lambang dari sila-sila Pancasila itu mereka tidak ngerti. Konterin atau rakyat atau apa tidak tahu, yang hal yang dasar aja mengenai simbol sebuah negara. Apalagi dalam implementasi di sehari-hari. Bahkan sudah berjamur juga untuk pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas itu kalau tidak seagama itu tidak boleh. Itu terjadi loh Bu. Luar biasa, itu sudah artinya sistem kekhawatiran tentang intoleransi itu sudah benar-benar sebenarnya parah sebenarnya. Baru kita terkaget-kaget sekarang karena mungkin karena